Kita mulai ya, market update kita hari ini. Kita nggak banyak-banyak ngomong lagi ya. Saya mungkin nanti akan lihat dari itu ya, top to down analysis. Nah, ini teman-teman tinggal lihat ya, indeks harga saham gabungan kemarin sih candlenya cukup gede. Nah, ini koreksinya sebenarnya adalah sebuah koreksi yang wajar ya. Karena indeks kita udah naik, sedangkan Dow Jones itu sudah terkoreksi. Walaupun trennya masih utuh, tapi dia udah koreksi. Ya kan, ini teman-teman bisa lihat kan, dia setelah dia naik, dia koreksi. Indeks yang lain juga sama. Misalnya teman-teman lihat di Nikkei, ya Nikkei juga udah koreksi. Ini loh koreksinya kan, dia udah terjadi koreksi. Nah, sedangkan indeks harga saham gabungan itu belum, ya belum mengalami koreksi. Jadi kalau dia koreksi sekarang, sebenarnya itu sesuatu yang wajar. Dan kalau lihat dari data-data ekonomi yang ada, sebenarnya kita cukup kuat dibandingkan dengan negara-negara yang tadi saya sebut ya. US itu karena memang kemarin itu sudah terjadi kenaikan lagi pada inflasinya. Ini memang di luar dugaan ya. Jadi makanya market langsung memprice in. Kalau soal antisipasi soal kenaikan suku bunga itu udah fix kok. Semua juga udah antisipasi soal itu. Cuman memang sebuah kejutan adalah karena inflasinya kok naik lagi. Gitu. Jadi ini bisa jadi akan ada pengendalian yang cukup lama. Dan memang dari pidato The Fed di Jackson Hole kemarin itu sudah mengatakan bahwa ini belum akan segera pivot di mana kenaikan suku bunganya. Jadi masih akan ada serangkaian kenaikan suku bunga yang akan terjadi di tahun ini maupun di tahun depan ya. Dan kelihatannya juga karena menggunakan kata-kata agresif dan dia akan menggunakan semua cara untuk mengendalikan inflasi ini, makanya market kelihatannya akan mulai mengantisipasi hal tersebut. Nah, tapi kita balik lagi lah ke komposit kita ya, ke indeks harga saham gabungan. Ini koreksi adalah sesuatu yang wajar. Karena memang yang market yang lain sudah koreksi, kita belum. Jadi kalau dia terkoreksi sekarang, itu pun wajar. Nah, di tengah momen koreksi ini, teman-teman lihat deh, bagaimana dengan emiten-emiten di dalam portofolionya kita. Kalau teman-teman masuk di dalam setup, metode ya, emiten kita cenderung bertahan. Ya, nah dengan begitu, kalau teman-teman ini mungkin menjadi sebuah pembuktian lah ya buat teman-teman juga. Kalau teman-teman mengikuti metode yang ada, metode ini sudah teman-teman uji ya. Jadi probabilitas atau winning rate dari metode tersebut lu udah tahu lah ya. Nah, pada saat market terkoreksi begini, lu akan bisa ngelihat ini sedang ada di fase dimana kalau winning rate kan pasti ada yang kalahnya, ada yang menangnya kan. Nah, dia ada di fase mana? Dia ada di fase menangnya apa kalahnya. Jadi ambil contoh lah ya, kayak misalnya money spot. Money spot dari 100 kali transaksi, kita melihat bahwa ada potensi untuk win itu sekitar 65-67%. Ini dari data yang tahun lalu yang kita pakai. Nah, ada 35% itu adalah kemungkinan besar loss atau kena stop loss lah. Ya, dimana di situ teman-teman tahu lah kalau dia kena stop loss juga itu namanya loss yang kecil. Kalau teman-teman menggunakan metode loh ya. Tapi kalau tidak menggunakan metode ya sudah, kita nggak tahu drawdown teman-teman akan setinggi apa. Apalagi yang tidak menggunakan stop loss. Kita nggak akan tahu berapa besar teman-teman akan keseret sama indeks yang koreksi. Ya, tetapi kalau misalnya teman-teman menggunakan metode di sini, makanya kenapa metode itu merupakan satu faktor yang cukup penting juga. Kalau teman-teman menggunakan metode, nah coba lihat ya, dengan teman-teman masuk, anggaplah misalnya masuk di money spot. Gimana ya pada saat indeks koreksi sekian dalam, ini kemarin tuh koreksi berapa lama? Sekitar 1,87%, hampir 2%. Gimana portofolionya kita? Lumayan ya. Nah, pada saat kita udah mulai bisa ya lihat sendiri dengan metode, loh kok dia koreksinya tidak terlalu dalam. Istilahnya kita adalah stok yang kita pilih stronger than the market. Pada saat dia stronger than the market, lu punya emosi pasti agak-agak stabil, minimal netral lah. Penurunan yang ada ya paling ya kalau sampai kena pun dia akan kena stop loss. Tapi kalau enggak, ya ajaib ya. Saya nggak tahu sih emiten teman-teman bagaimana. Tapi kalau misalnya yang saya lihat yang punya saya pikir teman-teman pasti punya beberapa lah. Kayak misalnya SMBR, MTEL, terus habis itu saya masih punya Weton, mungkin teman-teman masih punya ACST segala macam ya. Teman-teman lihat deh, kalau ngambilnya masih di daerah money spot, kita kan punya cuan sudah lumayan gede ya. Pada saat dia mengalami koreksinya pun cukup wajar ya, dan sehingga kita nggak sampai harus
oh panik sekali pada saat market koreksi begitu dalam, lu juga ikutan kabur gitu loh dari market. Itu teman-teman udah lihat ya, kalau masuk dari metode itu membuat emosi kita agak stabil. Kemudian kalau teman-teman mengikuti yang namanya trading plan, sama halnya, teman-teman emosinya juga akan lebih stabil. Kenapa? Karena masih sesuai plan. Ngapain kok kabur? Ya kan, dia belum menunjukkan kepada kita sinyal untuk keluar. Lu exit dari sebuah plan itu kapan? Kalau dia kena stop loss atau dia kena TP atau target price, kan? Itu aja udah. Sisanya kita udah nggak usah peduli apapun. Itu yang saya bilang, kita bukan living for trading. Kita bukan hidup ini cuma buat trading tok. Ya, kita kan trading for living, benar nggak? Kita trading di sini kita menghasilkan, hasilnya kita pakai untuk hidup. Jadi bukan hidup untuk trading, hidup untuk teman-teman keluar masuk di market ya, terus harus buy, harus sell segala macam. Ya, lu kalau hidup seperti itu, mungkin kalau boleh katakan beginilah ya, saya nggak di posisi ngajarin untuk living for trading. Ya, saya ngajarinya adalah trading for living. Kalau lu trading for living itu sama halnya dengan berbisnis. Bagaimana teman-teman lihat ya, McDonald, KFC, ya saya bolak-balik di situ aja lah ya. Bagaimana teman lihat McDonald, KFC hanya jual satu barang tetapi bisa menguasai pasar dunia. Kita juga sama, bagaimana dengan satu jurus kita bisa mendapatkan profit yang konsisten. Nextnya lu mau pakai jurus-jurus yang lain, ya itu udah urusan lu. Nextnya lu mau buka cabang income yang lain, misalnya mau ke forex lah, mau ke kripto lah, segala macam. Itu lu sudah amankan dulu satu aliran. Di aliran ini lu udah terus masuk income kan. Nah, habis itu lu mau coba yang lain, monggo, silakan. Ya, itu sebabnya kenapa kalau di coaching itu kan kita perkenalkan teman-teman forex ya. Tetapi nggak mesti teman-teman harus langsung ke forex. Di sini kuasain dulu, yang sahamnya teman-teman kuasain dulu. Ini udah dapat income, udah dapat floating income yang cukup ya. Nah, lu tinggal ambil keuntungan dari floating income ini untuk buka market yang lain. Untuk buka side list yang lain. Ya, itu yang kita lakukan, oke? Jadi sekali lagi, market koreksi, oke, itu wajar. Nah, sekarang pertanyaannya, gua kalau tetap mau ada di market, apa yang harus gua lihat? Ini misalnya nih, kemarin gua udah akhirnya keluar nih, gua mengantisipasi bla 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 segala macam. Nah, kita mau lihat ya, di minggu depan, apakah emiten kita juga punya sebuah momentum atau cukup kuat nggak ya, stronger than market nggak ya, untuk menghadapi mungkin koreksi-koreksi yang akan terjadi pada indeks harga saham gabungan. Nah, bagaimana cara kita melihatnya? Ini mungkin di price action sama di coaching class juga sudah kita ajarkan ya. Kita lihat top to down analysis. Ada sebuah teori mengatakan bahwa indeks itu saling mengkonfirmasi. Nah, dasar teorinya itu kita pakai di prakteknya. Prakteknya gimana? Lu lihat top to down analysis. Ini kan berarti ada potensi terjadinya koreksi. Betul ya? Nah, tapi di dalam koreksi ini pasti masih ada sektor-sektor yang punya peluang untuk bisa ya sedikit enggaknya ya, dia yang kita bilang stronger than the market. Dia koreksi tetapi ada sektor-sektor tertentu di mana dia punya basis katalis, basis sentimen yang masih kuat dan dia bertahan. Setidaknya dia bertahan, kalau misalnya ya ada peluang ya dia mungkin mengalami kenaikan. Nah, sektor seperti apa? Ya lu cek ya, dicek. Sekarang di indeks harga saham gabungan ada 11 sektor. Buat teman-teman yang mungkin masih belum tahu juga ya. Dia ada 11 sektor di situ. Jadi jangan pakai sektor yang lama lagi. Kita pakai indeks sektoral yang baru. Ya, nah pertama adalah cyclical, non-cyclical. Ini, kalau non-cyclical, kalau kita lihat ya, kalau lihat dari sideways-nya memang dia belum. Tapi kalau misalnya lihat dari trend line-nya, dia udah break. Ini mungkin cuma berpotensi retest ke trend line kemudian untuk turun ya. Tetapi secara trendnya dia belum selesai. Ini kalau saya buang trend ini, teman-teman bisa lihat ya, dia masih dalam periode di mana ya konsolidasi. Tapi ini udah mulai mengalami penurunan. Ini kalau saya ngambil close-nya saja, mungkin bisa lihat ya, dia mengalami penurunan. Jadi bisa jadi nanti dia retest ke sini dan tidak tembus, maka ada peluang dia akan koreksi. Jadi kalau udah kayak gitu, oke, berarti non-cyclical gue nggak lihat dong. Ya kita udah lihat potensi
non cyclical akan sejalan dengan indeks. Oh, kalau udah sejalan dengan indeks kita lihat nanti ya. Habis itu yang kedua misalnya adalah bukan misalnya, memang sektor selanjutnya itu adalah sektor energi. Ini yang energi ya. Nah, energi gimana? Energi kalau teman-teman lihat trennya memang masih utuh kan, dia masih naik terus ya, dan dia udah mulai ada mentok-mentok di plafon nih, mentok-mentok di plafonnya si trendline ini. Ya, trendline ini kan dari bawah tuh, lihat ya, ini kena 1, kena 2, ya ini berarti udah kena 3, berarti trendline ini udah valid lah. Nah, jadi ada potensi di sektor energi, kalau misalnya dia masih mempertahankan trendnya, ini ada potensi mungkin dia akan koreksi sampai ke trendline yang bawah, kemudian masih akan mantul lagi kalau trendnya masih utuh. Ya, ini teman-teman lihat ya trend yang bawah tuh. Ya, oke. Nah, kalau dia ada potensi koreksi, berarti gua tidak akan masuk dulu ke energi, kecuali teman-teman yang sudah punya. Kalau sudah punya kan ya kayak misalnya kayak Doit aja mungkin udah sekitar hampir 20%-an ya. Kalau dia koreksi ya sudah, berarti masih follow the plan gitu ya. Nah, habis itu ada sektor apa? Basic material. Ini tadi dua ya, non cyclical sama energi kita tidak sentuh. Nah, kita lihat basic material. Basic material kenapa ini ya? Ini dari trendline ini 1, 2, 3, ini 4 ya. Masih belum berhasil break nih. Belum berhasil break, tetapi kalau lihat dari trend yang ada, kok dia ketahan ya di sekitar EMA 200. Ini ketahan ya. Dan trendline candle kemarin itu kok kayak menunjukkan sesuatu yang baik ya. Betul ya? Tetapi yang sesuatu yang baik ini tetap kita harus konfirmasi. Besoknya akan lebih baik lagi kalau dia berhasil membreak atau menembus trendline ini. Kalau dia break trendline itu, berarti peluang dia melanjutkan trend atau berubah trend itu akan lebih baik. Nah, ini mungkin kita masih akan lihat ya sekitar ini dulu lah ya untuk yang strukturnya. Ini kan udah nggak ada low yang baru nih, 1, 2 ya. Nah, ini low yang moga-moga dia ketahan di situ. Kemudian kalau bisa dia break 1361. Nah, kalau 1361 ini berarti ada peluang lah ya, ada peluang. Kita bisa perhatikan nih basic material. Nah, sahamnya seperti apa? Nanti kita cek ya. Ini kita ngomongin soal sektoralnya dulu. Kemudian ada namanya IDX Industrial. Nah, ini apa? Oh, ini kemarin sudah break. Ini industrialnya sudah break. Betul ya? Nah, sekarang dia ada pullback. Ini sebenarnya ada potensi juga nih kalau misalnya dia pullback kena di sini terus habis itu mantul lagi. Berarti industrial itu juga menjadi sebuah sektor yang bisa kita perhatikan. Benar ya, di situ ada beberapa saham lah yang teman-teman mungkin bisa lihat ya. Nanti kita lihat sama-sama. Tapi ini industrial, kita lihat ya. Oh, ini kelihatannya ada potensi untuk setelah dia break, ini pullback. Ini sayangnya cuma nggak ada volume aja kalau di ini ya. Apakah nanti dia akan ada potensi untuk bergerak kembali? Jadi kalau ini ya mungkin untuk minggu inilah ya, kita masih menunggu konfirmasi dia bergerak kembali. Nah, kalau udah kayak gitu, teman-teman juga bisa perhatikan ini jadi watchlist. Sektor ini bisa menjadi watchlist, teman-teman. Ya, mungkin ya kita lihat nanti apakah dia udah ada konfirmasi mantul atau enggak. Nah, kalau belum ada, teman-teman jadikan watchlist dulu. Ya, watchlist. Kenapa? Karena potensinya untuk turun masih gede. Karena kan dia harus retest dulu kan sampai ke support. Habis itu kita masih harus menunggu konfirmasi terjadi pantulan di sana. Ingat loh ya, kita butuh konfirmasi. Yang sering kita lakukan kan adalah, oke, ini udah bagus, oke, udah hajar aja. Pas dia turun, lu udah nanti bilang, lah kok begini ya? Nah, kenapa? Karena kita mungkin ada ketinggalan satu step, yaitu konfirmasi. Kayak ini kan udah pasti turun. Apakah ini akan menjadi titik pantulnya dia? Ya, you never know kan. Hanya Tuhan sama market saja yang tahu untuk hal itu. Makanya kita butuh konfirmasi. Nggak usah mendahului. Ya, nggak usah mendahului. Kita lihat ini. Ini kan candle-nya gede. Candle gede. Support ke bawahnya di sini. Kita butuh apa? Konfirmasi. Dia harus udah mulai mengecil dong. Momentumnya mengecil. Ya, ini balik lagi lah ke pelajaran kelas. Lu harus tahu momentumnya mengecil. Nah, ini kan momentumnya membesar. Ya, memang udah ada shadow di situ. Ya, tetapi apakah dia akan ke bawah ini, ke sekitar support, ke sekitar lantai itu tetap kenceng atau dia udah mengecil? Kalau dia udah mengecil berarti potensi pantul dong. Tapi kalau misalnya dia tetap besar berarti potensi supportnya bisa jadi jebol. Gitu? Nah, jadi kita butuh konfirmasi. Oke? Kemudian kita lihat di cyclical. Jadi consumer cyclical. Tadi yang non cyclical, sekarang yang cyclical.
Nah, yang cyclical gimana? Cyclical, ini saya buang dulu ya EMA-nya. Nah, teman-teman lihat ya, cyclical kan dia masih mengalami penurunan di sini. Ya, walaupun ini kelihatannya sudah mulai stop. Ya, kemudian lihat stop. Nah, konfirmasi kita bagaimana untuk memastikan kalau dia akan naik kembali. Kalau sekarang kita kan pasti susah ya untuk mengkonfirmasi. Karena penurunannya sampai ke lantai itu segini. Penurunannya sampai ke lantai segitu. Sedangkan untuk naik ini udah ada plafon di sini. Dia bisa jebol nggak ya? Ya kan? Kita kan belum tahu nih. Jadi pastikan jebol dulu baru you buy. Jebol bisa jadi nanti ada retestnya akan lebih baik. Baru kita mulai buy. Berarti cyclical itu juga bisa menjadi watchlist kita. Ini kan sekarang market sedang menunggu efek dari kenaikan suku bunga terhadap sektor ini. Apakah ada penurunan daya beli? Apakah akan ada penurunan pendapatan? Karena ada kenaikan suku bunga bisa jadi mereka mengerem konsumsi mereka kan. Nah, kita mau tunggu, ini market juga sedang menunggu. Kalau ternyata daya belinya menurun, pengaruh ke pendapatan sektor ini kan besar. Nah, kalau dia besar, berarti potensi ada jebret. Ya kan? Ini kan sekarang wait and see namanya. Nah, kita pun sama wait and see. Kecuali teman-teman sudah masuk ke dalamnya. Kalau sudah masuk ya sudah, berarti teman-teman tinggal follow the plan. Ya, oke? Jadi cyclical wait and see. Ya, industrial kita wait and see. Cyclical kita wait and see. Menunggu konfirmasi. Ya udah ya, ini ya dua ya. Kemudian ada health, IDX health. Apa yang terjadi pada health? Ini juga sama ya, ada potensi untuk turun setelah dia berhasil naik melewati dari kondisi ini ya. Dia berhasil naik, nah sekarang kita mau tunggu, benar nggak dia akan mantul. Nah, ini dengan kata lain sudah, ini wait and see. Oke, kemudian ada namanya Tekno. Nih, Tekno ya. Tekno. Apa yang kita lihat di situ? Yang kita lihat lah, kok ini ada kayak penolakan untuk turun ya. Kita membaca candlestick di mana? Ini ingat di pelajaran di kelas, kita membaca candlestick itu di area of value. Ada value-nya di situ. Jadi bukan setiap candlestick kita baca. Area of value-nya, ini kebetulan ada di sekitar support nih. Ini kalau saya naikin sampai ke close-nya, teman-teman bisa lihat, oh ini tolak, ini nolak lagi. Ini apakah ada peluang nih untuk retest sampai ke situ? Retest terus mungkin nanti turun lagi atau seperti apa. Tapi ini kita melihat bahwa di Tekno itu ada peluang. Nah, ini udah kita lihat ya, satu kesempatan nih. Tadi di basic material, sekarang ada di Tekno. Jadi ini udah ada dua sektor yang bisa kita perhatikan ya. Kemudian ada namanya properti. Ini sektor properti. Wow, ada apa ini? Ternyata dia udah break dari trend line nih. 1, 2, 3. Dan dia break. Wow, ini ada apa dengan properti ya? Dia sudah break nih dari trend line. Padahal sentimennya harusnya cukup negatif ya dengan properti. Ini apakah orang-orang cuma mau keluar doang? Atau sebenarnya trendnya kuat? Atau ya, masih banyak sekali yang menggunakan sektoral yang lama. Di mana indeks properti sama konsumsi itu jadi satu. Ini sentimen dari IKN yang mempengaruhi pergerakan harga-harga sahamnya kah? Atau benar-benar mereka based on technical, kemudian hitungan mereka mengatakan bahwa kelihatannya ya kenaikan suku bunga itu tidak terlalu banyak berdampak pada sektor properti. Kalau iya, berarti teman-teman tinggal follow the trend. Tapi kalau misalnya teman-teman melihat sentimennya negatifnya lebih kuat daripada sentimen IKN, berarti ini cuma technical doang ya. Nah, teman-teman yang teman-teman lakukan adalah lihat ke technicalnya saja. Berarti kita pakai ini untuk swing. Atau ya, kita kalau misalnya mau follow the trend, trailing stopnya juga teman-teman ketatin. Karena bentar lagi nih akan ada pengumuman kenaikan suku bunga sekitar tanggal 20-an. Untuk Bank Indonesia ya. Ini sekitar tanggal 20-an. Nah, habis itu teman-teman reverse juga ke properti-properti di negara-negara maju yang lain. Kayak di US, di mana mortgage-nya udah mulai kesusahan nih bayar.
Kan naik, suku bunganya udah lumayan naik nih. Waktu mereka beli, suku bunganya masih di bawah 1%. Sekarang udah mau menjelang ke 3%, udah nanti mungkin akan ke 4%. Nah, suku bunga kita pun sama. Apakah suku bunganya kita dengan suku bunga KPR ini sebenarnya jaraknya jauh ya. Dia akan, bank-bank yang menerbitkan KPR ini akan naikin suku bunga nggak? Kalau dia akan naikin suku bunga, nah sekarang potensi terjadinya kredit-kredit macet gede nggak? Kalau gede ini kan sebenarnya properti akan berdampak ya. Dimana mungkin oke lah, kan dia udah dibayar. Kalau KPR kan dia udah nggak pusing kan. Begitu dia KPR dia udah dibayar lunas kan. Perusahaan properti kan udah dibayar lunas. Tetapi penurunan daya beli untuk properti-properti baru itu kan pasti akan berefek pada pendapatan mereka. Ya ini kita lihat dari sentimen ya. Nah, oleh sebab itu oke, nanti kita lihat beberapa teknikal di sini karena memang bagus kan, secara teknikal dia bagus. Secara teknikal dia bagus. Nah, nanti kita lihat beberapa sahamnya. Jadi sekarang ada 3 ya. Satu adalah tadi basic material, ada kesempatan. Kemudian di teknologi ada kesempatan. Di properti ada kesempatan. Nextnya adalah infrastruktur. Nah, kalau sektor ini you know lah ya. Sentimen IKN itu udah kenceng banget sekarang. Ditambah lagi dengan sektor yang berhubungan dengan telekomunikasi. Itu juga masih bagus, masih survive kan. Dimana ya tadi kita bilang, mau resesi, mau tidak resesi, orang butuh data. Data untuk internetan, data untuk komunikasi, bla 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 segala macam. Artinya sektor telekomunikasi, mau lu ada resesi, mau lu tidak ada resesi, dia cenderung akan bertahan atau mendapatkan pendapatan yang kira-kira sama atau bahkan mungkin muncul akan ada, kalau mereka misalnya melakukan inovasi segala macam ya, mungkin akan menambah pendapatan mereka. Jadi nanti kita akan lihat ya, satu sektor yang cukup menarik adalah yang ini, infrastruktur, di mana ini kan udah disupport ya, terus ada penolakan untuk naik. Ini kan juga lihat candle terakhirnya, lumayan ya. Di mana di situ ini di sekitar support ada terjadi pantulan nggak nanti ya, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ini ada 4 sektor yang akan kita lihat. Nah, sektor habis itu adalah di financial. Ini financial pasti akan menjadi pemberat nih. Pasti akan menjadi pemberat. Nah, ini udah mentok ya, kemudian ini turun. Nah, ini mungkin kurang lebih akan sejalan dengan indeks. Biasanya finance kan teman-teman tahu lah ya, market cap mereka itu yang gede-gede di sana. Semua isinya di sana. Yang blue chip isinya lebih banyak di sini. Ya, teman-teman sebutlah BCA, BBRI, BBNI, BMRI, siapa lagi, ada Danamon di situ, BBWTN lah di situ. Itu dari financial aja teman-teman gabungkan itu sudah hampir 40-50% kali ya dibobotin ke indeks. Jadi kalau indeks turun ya otomatis pasti dia akan ikut lah. Sebenarnya bukan indeks yang ikut, sektoral ini di mana bobotnya gede itu mempengaruhi pergerakan indeksnya. Kemudian yang terakhir itu adalah yang di transportasi. Transportasi ya, ini pasti ada bebannya. Di mana transportasi, kenaikan suku bunga, kenaikan BBM pula kan. Ini pasti udah ada sentimen cukup negatif untuk itu. Dia naikin tarif, pasti akan ada penurunan pada pendapatan mereka. Kenapa? Karena kalau lu naikin tarif, ini contoh misalnya kayak Bluebird naikin tarif, berarti orang-orang akan mulai cenderung memilih yang transportasi umum yang lain. Itu pasti akan ada. Terus habis itu kenaikan tarif pada pelayaran, itu pasti orang akan mulai bersaing lebih ketat. Dimana kalau pelayarannya udah naik, dia akan menaikkan itu, sedangkan tingkat untuk pengiriman barang mulai berkurang karena adanya penurunan pada demand. Ya, kalau demand turun ya otomatis supply mungkin akan terganggu. Ya, mungkin ya kalau mungkin di energi, mungkin di bahan-bahan pokok mungkin tidak ya, tetapi secara tidak langsung itu pasti akan mempengaruhi transportasi dan logistik. Ya, kita lihat sentimen cukup negatif di situ. Nah, apakah di support ini cukup kuat apa enggak? Kita tinggal lihat. Jadi ini jadikan watchlist aja. Kalau udah lihat indeks semua, berarti kita apa? Fokus di 4 sektor. Nah, yang lebih difokuskan sebenarnya yang kita fokuskan adalah di tekno sama di infra. Itu lebih aman karena kalau dari teknikal teman-teman lihat sendiri ya. Spekulasinya kita di mana? Di basic material. Karena dia ketahan di EMA 200 kan. Nah, spekulasi yang kedua adalah di properti. Nah, kita lihat ya, beberapa saham di dalam situ. Kita mulai dari tekno dulu. Tekno itu kemarin kita lihat itu adalah WIR.
WIRG ini kan masih sesuai dengan setup kita. Selama dia nggak turun di bawah berapa ini 500 ya, di bawah 500 berarti kita udah mulai clear nih, stop loss kita berarti di bawah GoPay itu. Nah, kalau teman-teman mau tunggu konfirmasi, lebih baik tunggu dia break dari base ini di sekitar 635. Jadi kalau dia bisa break, ini konfirmasi buat kita bahwa kemungkinan besar ada peluang dia akan melanjutkan kembali trend. Jadi tadinya kan setelah di IPO kan di daerah sini ya, terus naik terus turun nih. Nah, terus turun, ini kan udah mulai set 1 kan. Nah, dia akan lanjutin ke set 2 kah? Nah, kita tinggal menunggu konfirmasi. Oke? Ini WRG, terus habis itu MTDL. Ini saya akan sebut lagi, tapi ini bukan untuk trading. Sekali lagi. MTDL, teman-teman lihat ya. Ini kan ada trend line di situ. Dia udah sempat break, tetapi break betul pada pagi hari, kemudian di sore harinya closing di bawah. Tetapi ini udah oke nih di secara trend line. Ini 1, ini 2, nah ini 3-nya ya. Jadi kita tunggu apa? Dia break itu. Kalau teman-teman memang mau ngambil kembali. Nah, tapi kalau teman-teman invest, apa yang teman-teman lihat? Apakah support ini nih teman-teman lihat ya. Ya, 1, 2, terus penurunan yang ketiga, berarti ini 4 kan? Nah, kalau teman-teman udah tahu ide 4, teman-teman tunggu di mana? Lebih baik tunggu di 710 buat ngambil lagi. Kalau teman-teman melakukan invest, ini sebenarnya adalah peluang buat teman-teman average down. Tapi invest lu ya. Kalau invest, lu lihatnya di monthly. Balik lagi ke monthly. Jadi biar nggak terlalu gonjang-ganjingnya itu kelihatan. Tapi kalau teman-teman mau entry-nya, bisa teman-teman lihat di daily-nya buat entry ya. Oke, tapi ini sekali lagi, ini bukan saham untuk trading. Karena lelet pergerakannya. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya apalagi teman-teman agresif ya, lu masuk sini, itu udah ya pasti udah kayak cacing kepanasan lah. Saham yang ketiga untuk si teknologi adalah si ini, si DMMX. Nah, apa yang kita lihat di sini? Pertama teman-teman lihat di sini ya, dia sudah terjadi adanya pantulan. Nah, pantulan ini sebenarnya kan bisa menjadi tempat di mana kita bisa agresif. Teman-teman lihat ya, pantulan ini dia kan ada di sekitar ini. Ya, berarti kan sebenarnya stop loss kita juga udah kelihatan. Teman-teman mau menggunakan stop loss yang agresif di bawah sini atau agak konservatif, berarti agak gede ya di stop loss di bawah situ. Nah, potensi untuk rewardnya satu adalah di sini. Kalau teman-teman menggunakan stop loss ini, boleh TP di sini. Karena kan pasti ya kurang lebih 1:2-an lah. Pasti udah lebih gede. Ya, nah potensi selanjutnya, yuk menggunakan support resistance untuk menentukan di mana TP-TP selanjutnya. Kalau ada potensi besar, berarti kita bisa memberikan risk yang agak gede. Anggap contoh ya, kalau misalnya saya buy dari sini, saya risk di bawah sini. Ya ini kan gede nih. Nah, saya mau mengincar di mana nih? Di sini aja lah ya, nggak usah tahu maruk ya. Nah, ini 1:3. Tapi potensi risknya itu gede. Nah, kalau risknya gede begini, berarti kan lu sesuaikan dong dengan position sizing lo. Ya, ini berarti risknya 15% nih. Position sizing lu harus benar ya. Jadi nggak sembarangan masuk. Jebret di sini nanti kalau dia gonjang-ganjing turun sampai kegedean nih, lu udah di luar risk per trade lu. Kan kita walaupun dia turun sampai ke 15%, risk kita berapa? Risk kita udah kita atur 1% dari modal kan. Berarti kan yang kita masuk di sini itu nggak gede, ya nggak besar. Makanya kalau lihat nyamannya, udah nyaman aja. Kenapa? Karena loss kita selalu dengan nominal yang sama, tapi persentasenya mungkin di sini gede. Tapi nominalnya sama, yaitu 1% dari modal. Makanya kenapa selain lu punya metode, lu harus tahu di mana mengendalikan emosi lu mengendalikan resiko lu dengan risk management. Dengan namanya position sizing. Metode udah ada, sekarang lu kendalikan dengan position sizingnya. Sehingga kalau dia turun walaupun ini presentasinya gede sampai 15%, lu udah tahu risk lu itu sama dalam setiap transaksi, yaitu 1% dari modal. Kalau lu set 1% ya, kan ada yang sampai set 2%. Ini udah mentok ya, jadi nggak usah lewat dari itu, 1 atau 2%. Ya, ini clear ya. Oke, jadi artinya kalau misalnya dia mungkin masih akan ada retest lagi ke bawah. Ya mungkin membentuk kayak double bottom lah, apalah, segala macam lah ya, itu patternnya lah ya. Lu masih tenang-tenang aja. Ya, ini karena apa? Karena stop loss lu masih di bawah low itu. Tapi begitu dia tembus low itu, lu keluar. Kenapa? Karena secara struktur itu juga sudah confirm kalau dia akan ngelanjutin trend. Gitu ya. Ini clear ya. Jadi ada 3 saham yang teman-teman bisa perhatikan. Yang saham lainnya NFCX itu sudah tinggal ikutin trend lah. Itu udah tinggal jalan doang. Oke, nah
Sektor yang kedua adalah di basic material. Buat teman-teman ini buat refresh aja ya. Yang nggak ngerti saham di dalam sektor itu di mana, teman-teman ke IDX, idx.co.id, habis itu lihat di daftar saham ya, daftar saham, terus habis itu tinggal pilih aja sektor mana yang teman-teman pilih. Ini cuma refresh aja ya, saya yakin banget teman-teman udah tahu ya. Nah ini misalnya basic material, udah ini basic material, di situ ada apa-apa saja lah, dia ada ini, teman-teman tinggal lihat lah. Nah tinggal lihat mana yang sesuai dengan setup, yang sesuai setup yang lu incar. Yang nggak sesuai setup ya sudah, jangan diincar dong. Walaupun ini ada 95 saham. Kita kan nggak bilang ya teman-teman harus beli 95-95-nya. Kan udah balik lagi ke metode. Nah ada beberapa saham yang teman-teman bisa lihat. Misalnya Antam. Ya ini saham sejuta umat. Ini tinggal teman-teman tungguin apa. Kalau mau aman di 2260. Berarti dia udah break juga di EMA 200-nya. Ini kan mentok di EMA 200 nih. Ya terus habis itu masih di bawah. Terus habis itu lihat trend line-nya. Ya, trendline ini 1, 2, 3. Ini moga-moga yang keempat ini jebol. Untuk konfirmasi jebolnya ya tunggu aja di 2260. Jadi 2260 you buy. Nah, you buy, habis itu lu tahu dulu dong, risk lu di mana? Kalau gue buy di 2260, risk gue di mana? Misalnya risk gue ada di sini, di bawah sini. Nah, worth it nggak kalau misalnya gue incar di high ini? Ini high-nya nih. Ya, worth it nggak? Kalau misalnya tidak, kayaknya tidak terlalu worth it ya, berarti lebih baik lu tunggu di atas ya, atau mungkin tunggu dia membentuk low yang mana nih, anggaplah misalnya contoh ya, contoh nih, oke. Di bawah EMA 200 gua akan keluar, kalau EMA 20 berarti kan dia balik lagi ke trendline yang bawah ya, gua akan keluar. Ini misalnya kayak gitu. Misalnya ini tinggal lihat cocok-cocokan ya. Nanti tinggal lihat di position sizing-nya. Oke, atau teman-teman bisa menggunakan yang 8%. Terserah teman-teman, ini juga udah di bawah EMA 200 kan. Tapi pastikan dulu dia break. Pastikan dulu dia confirm. Baru teman-teman menggunakan yang 8%-an. Artinya ya, kalau 8% ya berarti mungkin position sizing lu agak gede. Ya itu juga ada di bawah supportnya. Ada di bawah support 2260, ada di bawah supportnya si EMA 200 juga. Jadi harusnya cukup kuat untuk dia. Tapi kalau dia break ya lu reaksinya bagaimana ya. Oke, ini Antam. Kemudian ada SMBR. Ini mungkin saham yang sudah agak lari ya. Ya ini kalau di money spotnya kan di bawah situ. Tapi dia baru break dari EMA 200. Ini baru break. Jadi mungkin saja ada peluang untuk dia pullback ke buat retest ya. Kemudian untuk naik kembali. Oke, ini SMBR ya, mungkin dia masih udah agak terlalu tinggi tapi belum benar-benar keluar dari set satunya, belum benar-benar keluar dari set satunya. Jadi teman-teman masih bisa hitung komet di daerah sini. Terus ada Archie. Ini Archie sudah kita minta teman-teman perhatikan dari beberapa hari yang lalu ya. Nih, teman-teman lihat ya. Ini kan teman-teman bisa lihat. Kalau misalnya teman-teman buy di 368, ini sekarang posisinya dia turun. Nah, posisi dia turun, apa yang teman-teman lakukan? Ya, lu follow the plan. Itu ya, you follow the plan. Ya, kalau misalnya plan kita adalah cut loss di stop loss di sekitar 308 atau 306, ya you follow the plan. Karena kalau teman-teman udah masuk, ya posisi misalnya teman-teman udah masuk nih dan dia turun nih, ya you follow the plan. Udah gitu aja. Jadi disiplinkan diri dengan itu. Jadi jangan lihat, wah, candlenya turun begini. Wow, ini secara VSA ini udah divergence nih. Wow, dia volumenya gede banget gitu. Ini kayaknya gue harus keluar. Lu disiplin dulu dengan ikutin plan. Gitu aja. Kenapa? Kenapa kita harus ikutin plan? Karena lu udah tahu ini kalau sampai dia kena stop loss, ini masih ada di batas kemampuan saya untuk menanggung resiko. Lo kayak orang bodoh dong, udah tahu ini divergent. Kenapa turun terus? Ya kita masih follow the plan. Lu melakukan yang namanya disiplin diri. Itu ini ngelatih disiplin diri gitu ya. Karena lu dari awal lu udah tahu bahwa kalau gue masuk sini gue udah tahu rugi gue berapa kalau sampai market tidak setuju dengan plan gue. Gitu lu ngelatih disiplin diri. Oke, nah habis itu nanti kalau misalnya lu udah disiplin banget dengan follow the plan, follow the trend segala macam ya. Nah itu lu mau lengkapi dengan VSA segala macam itu nanti udah ngomongnya udah beda lah. Udah lain masalah lah ya. Itu nanti kayak McDonald, nanti dia mau jualan ayam, mau jualan puding, mau jualan apa. Teman-teman sudah tahu bahwa kalau sampai ini gagal, gue udah tahu loss gue berapa dan ini loss juga gue ambil dari keuntungan-keuntungan yang ada. Jadi disiplinkan diri dulu lah. Yang susah itu adalah membuat disiplin. Makanya kenapa saya bilang mungkin nanti sekuritas Anda dengar ya.
Kalau misalnya ada, lu udah melakukan analisa, kalau dia udah klik buy, ya, terus habis itu stop lossnya di mana, TP-nya di mana, habis itu dia udah nggak bisa kutak-atik. Kalau bisa ada yang seperti itu, tapi ya dengan syarat lu beli dengan sesuai metode lu ya. Memang ada metodenya di situ, ada setup lu di situ, lu buy di situ, terus habis itu lu udah klik sell, lu udah klik TP di mana, stop loss yang di mana, kayak itu loh, kayak di MetaTrader ya, kalau teman-teman pakai forex tuh, mereka udah set itu. Gua misalnya mau pending order sekalipun, mau nunggu konfirmasi kan, berarti gua set pending order kan. Pending order gue di sini, berarti dia konfirmasi nih, begitu dia break, gue beli. Pada saat gue udah punya barang, otomatis stop loss sama TP-nya udah ada. Nah, saya belum lihat di sekuritas yang ada di Indonesia untuk yang sahamnya itu ada yang model seperti itu. Saya belum melihat. Kita harus punya barang dulu baru bisa set stop loss sama TP. Tapi yang di forex ya, di MetaTrader kita bisa pending order. Berarti nunggu konfirmasi. Kalaupun kita nggak ada di monitor, dia confirm ya, dia udah di situ harganya otomatis kebeli, stop loss dan TP-nya otomatis sudah terset di situ. Itu bagus banget sih. Cuman yang di saham belum ada. Kemudian habis itu ada Krakatau Steel. Ini juga sebenarnya kita udah masuk ya. Jadi teman-teman udah tinggal follow the plan. Ini misalnya oke, saya mau masuk lagi di sini. Di break 450 misalnya. Ya, dia break 450. Ini kan atasnya, ini saya buang dulu deh. Nah, misalnya ya, kan kita udah pernah masuk di daerah sini. Ini udah masuk ya. Kemudian ini ada kesempatan masuk lagi satu. Terus habis itu sekarang ada kesempatan masuk lagi satu. Nah, tunggunya kapan? Tunggu konfirmasi. Nih, konfirmasinya adalah kita bisa konfirmasi di 450 atau confirm di atas. Kalau memang udah mau aman-aman aja ya. Confirm di atas. Kenapa tadi confirm di 450? Ini kan berarti di stage ini selesai. Ini sideways-nya kelar. Jadi kalau dia udah naik ke atas dan udah stay di atas, ini berarti kan udah mulai periode di mana stage 2-nya terjadi. Ya, stage 2 terjadi. Jadi kalau teman-teman lihat ya, terus habis itu saya menggunakan support resistance untuk TP-TP-an. Ini TP1, ya ini TP1, ini TP2, ini sebenarnya TP1-nya di sini. Ya, 1 2 3 4. Ini trading plan saya. Ya kenapa? Karena saya buy di sini. Ingat loh ya, saya buy di situ. Jadi jangan diikutin. Nah, kalau teman-teman buy di sini, berarti TP1 lu di sini 2 3. Nah, lu berani nggak ikut plannya sampai benar-benar dia habis. Ya, atau kalau enggak ya berarti lu TP sebagian di sini, TP sebagian lagi di sini, dan TP terakhir lu di 800. Ya, ini untuk Krakatau Steel memang masih ada peluang untuk lu collect lah untuk Krakatau Steel, karena kan dia masih belum benar-benar keluar dari stage ini atau base ini atau sideways ini atau trend itu. Ya. Oke, ini Krakatau Steel. Kemudian ada Weton. Weton ini juga hubungannya sama IKN kan. Ini punya si Wijaya Beton nih kebetulan. Nah, ini Weton, ini saya buang dulu. Nah, ini Weton teman-teman lihat ya. Ini kan dia pergerakannya sudah break. Nah, teman-teman alumni yang di coaching pasti udah mulai lihat dong. Ini saya kasih gambaran besarnya. Apa yang teman-teman lihat di sini? Kalian pasti udah tahu dong. Ini teman-teman apply 9 buying testnya pasti ketemu ada apa di sini. Ya, 9 buying testnya. Berarti kan kemungkinan besar dia akan SOS di dari sini. Kalau saya bisa follow the trend, ini SOS, berarti ini mungkin trendnya akan sangat-sangat panjang nih. Sangat panjang. Apakah nanti bisa sampai balik ke atas itu? Wow, ya balik sampai ke atas ini. Ya, lihat gak? Ya, ini periodenya apa? Ini kan periodenya ini nih. Nah, ini periodenya apa? Dia kan mereka melakukan akumulasi di situ kan. Nah, bisa jadi di sini akan ada SOS lagi di sini. Nah, habis itu baru mulai jalan. Ya, ini tinggal ya seberapa kuat lah lu follow the trend. Oke, ini Weton. Kemudian ada Tins. Tins ini agak-agak sedikit berbahaya sedikit. Kita ngelihatnya apa? Besok itu sebuah konfirmasi nih. Dia akan break dari ini atau dia akan mantul. Nah, kalau dia break gimana? Kalau dia break, kemungkinan besar akan kena stop loss saya. Karena misalnya saya buy di sekitar sini ya, kalau misalnya dia confirm ya. Anggaplah saya udah buy ya. Terus habis itu kan saya mau targetin di sini nih. Kayak saya mau targetin di sekitar trendline itu. Kalau dia sampai break dari sini, ya break ini berarti sideways ya kan. Kalau sampai break, ya ini ada peluang mungkin saja sebentar lagi akan kena stop loss saya. Karena ini kan dari 1000 berapa nih? 1450 ke 1400 kan cuma 50 poin doang. 50 poin itu berarti cuma 10 tick ya. 1 2 3 4 ya. Kurang lebih ini jadi berapa persen lagi ya? Ini sekitar 4% lagi.
Ya kemarin aja dia turun berapa? Dia turun sekitar 2%. Jadi ya mungkin 2 kali lagi mungkin akan kena. Nah, kalau kena ya wis saya akan keluar dari situ. Ya saya akan keluar. Ini kan potensinya gini loh. Kenapa saya misalnya saya ambil di sini? Karena dia setelah dia naik kena EMA 200, kemudian dia sideways di sini. Ya analogi kita kan adalah dia ngumpulin tenaga untuk dia tembus ke atas kan. Karena marketnya tidak terlalu bagus, maka akhirnya kita ngelihat mungkin saja akan ada peluang dia terjadi penurunan. Tapi secara plan, kita masih belum kena stop loss. Stop loss kita itu ada di sekitar, ini stop loss saya ya, ada di sekitar 1385. Kalau dia kena itu ya saya keluar. Ini kan sesuai plan. Tapi kalau enggak ya dia naik, terus habis itu, ya ini sesuai target, ini sekitar 1800 kan. Ya ini tins, jadi teman-teman perhatikan, bisa jadi dia jebol. Kalau dia enggak, berarti teman-teman tungguin dia break atau break EMA 200. Ya, break EMA 200 1570. Jadi kalau bisa dia break dari situ, teman-teman bisa melakukan buy. Buy di sini pun 1/2 sampai ke trendline itu juga masih oke. Kemudian ada Tekip INKP, udahlah ya, itu kita mau lihat pullback-nya. Jadi nggak usah dikejar pas saat dia naiknya. Nih, kita mau lihat pullback-nya. Pullback-nya itu bisa ada di sekitar 7.275 atau saya cari close-nya itu kurang lebih di sini di sekitar 7.100. Jadi tinggal tunggu dia pullback. Ya, ini Tekim. Kalau dia pullback ada peluang. Ini kan kalau teman-teman udah ngambil dari bawah, berarti kan ini masih follow the plan ya. Ada peluang dia ada di berapa nih kalau dia pullback? Masih bisa kita ambil nggak ya? 1/2. Oh, nggak bisa ini. Oh, ini jelek nih kalau misalnya dia cuma pullback sampai ke 7.125. Kan target kita itu kalau yang target yang bawah itu ada sekitar 8.100. Jadi bisa jadi ini mungkin agak-agak susah ya kalau misalnya ngambil 1/2. Tapi ya teman-teman yang mungkin oke lah, saya pikir kalau misalnya mau nambah lah. Mau nambah berarti tungguin di sekitar bawah sini nih. Di sekitar channel itu ya, jadi ada sekitar EMA 200 juga di situ. Ya buat nambah. Tapi kalau misalnya buat ngambil, teman-teman nggak bisa TP di sekitar 8.100. Teman-teman harus bisa TP di sekitar 9.000-an. Nah mungkin nggak Tekim sampai ke situ. Ada nggak sentimen sekuat itu? Termasuk juga INKP. Nih, INKP malah udah ya. Udah di sekitar itu. Nah ini, tapi ini kan candle-nya gede. Jadi bisa jadi ini 9.250 kelihatannya akan jebol. Nah kalau jebol, ya teman-teman lebih baik tunggu di mana? Tunggu di bawah. Ini saya buang dulu di sini ya. Nah, teman-teman lihat nggak? Dia bisa jadi ke bawah sini atau sampai ke trendline. Gitu. Ya, posisinya. Jadi kita tunggu dia pullback. Ini volumenya sih gede banget. Kenapa volumenya gede? Karena sesuatu yang wajar sih. Karena dia udah naik setinggi gini kan. Yang waktu kita rekomendasikan dia masih di sini. Ya kan? Nah, terus habis itu dia lari sekencang gini. Ya, ini kan ada yang itu, oh seandainya saya punya Tekim INKP. Nah, terus habis itu teman-teman kejar. Nah, sekarang pasti teman-teman nyesal punya INKP dan Tekim, benar gak? Nah, nanti kalau, wah penyesalan, nanti dia naik lagi. Wah, seandainya saya punya Tekim INKP. Lu kalau kayak trading kayak gitu, nggak bakalan dapat yang namanya profit konsisten. Ya, semua penuh dengan penyesalan gitu loh. Ya, ini dia naik, lu nyesel nggak beli. Dia turun, lu beli pada saat dia naik, lu beli ya. Lu beli di atas, lu nyesel lu beli. Ya, nah habis itu nanti kalau dia back lagi, dia mantul naik ke atas, lah lu nyesel kenapa dijual. Jadi jangan gitu lagi ya. Oke? Teman-teman trading yang bener lah. Nah, itu kurang lebih yang ada yang bisa kita lihat di minggu depan. Jadi ini 4 sektor itu saja ya. Yang properti saya tidak akan bahas, biar teman-teman lihat sendirilah. Kenapa? Karena menurut saya sentimennya cukup lebih negatif dibandingkan dengan positifnya. Jadi ya daripada nanti kita kejebak, walaupun mungkin secara teknikal dia bagus. Ya, nanti tinggal teman-teman cocokkan aja lah dengan metode masing-masing ya. Oke. Nah, sebagai penutup untuk market update kali ini, saya juga masih mengajak teman-teman untuk gabung di coaching class ya. Ribetnya itu sampai tanggal 25 September dengan harga 9,9. Nah, buat teman-teman yang di alumni price action, kita ada harga khusus di sekitar 7,9 ya. Ini biar nggak lupa. Oke, ya. Jadi balik lagi lah yang tadi aturan dasarnya bagaimana lu bangun, lu udah percaya dengan sistemnya, bagaimana lu membangun yang namanya risk management, money management. Ini dilakukan di awal ini sebelum lu trade, lu lakukan, lu udah punya itu semua, then you
tinggal follow the plan. Follow the plan. Habis itu disiplin mengikuti plan dan lu jurnalkan itu semua untuk evaluasi. Ya, dalam hal trading fokuslah pada loss bukan gain. Karena loss ada di kendali kita, sedangkan untuk keuntungan dikendalikan pasar. Nah, yang bisa lu kendalikan, lu kendalikan. Jadi makanya kenapa setiap kali lu melihat sebuah chart, yang lu pikirkan adalah loss gue berapa, resiko gue di mana. Kalau resiko gue di sini, gue udah tahu dengan jelas resiko gue di situ, dan dia berlaku sesuai dengan trading plan gue atau trading system gue, metode gue, maka gue masuk di situ. Setelah gue masuk, apa yang gue lakukan? Gue follow the plan. Jadi masuk dengan metode, udah tahu masuk dengan berapa lot, position sizing semua udah tahu, risknya udah tahu, habis itu you follow the plan. Udah gitu aja, itu trading. Ini bisnis trading. Jadi lu mau berhasil atau tidak dalam bisnis ini, bagaimana cara lu memperlakukan bisnis lu. Ya makanya trading for living sama living for trading. Lu mau di mana? Kalau you mau trading for living, ya ini. Kita ikut cara yang benar. Tapi kalau living for trading, ya lu carilah katanya. Pasti lu akan living for trading. Karena di sini katanya segini lu masuk. Katanya di sini lu masuk, tapi keluarnya ya udah berdasarkan emosi lu kan. Lu bisa keluar dan masuk. Saya harus akui ya, semakin sering lu keluar masuk, ada yang senang. Tapi kan trading bukan begitu. Trading tinggal lu follow the plan. Ya saya pikir itu dulu ya teman-teman untuk hari ini ya. Nanti teman-teman ya, sekali lagi untuk yang di coaching class, silakan teman-teman mau keterangan lebih lanjut, silakan hubungi admin. Ini early bird-nya sampai tanggal 25 September. Ya buat teman-teman alumni yang di Presection, kalau misalnya mau bergabung, monggo ya. Kenapa? Karena ini juga merupakan kelas coaching yang terakhirnya kita. Thank you semuanya teman-teman. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Semoga bermanfaat dan salam tim semua.